Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang modul pemeliharaan tanaman. Sebagai negara agraris, Indonesia berpotensi untuk bersaing dalam industri pertanian pasar global. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang dimiliki luas dan subur. Faktor utama yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan industri pertanian ialah bibit yang unggul, sebab melalui bibit atau benih yang unggul, hasil produksi pertanian akan meningkat. Sebagai upaya, perlu dikerahkan untuk memperoleh bibit atau benih yang unggul, salah satunya dengan kegiatan pemulihaan tanaman. Pemulihaan tanaman, bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia pertanian adalah benih. Faktor genetik yang dimiliki bibit atau benih tanaman itu sendiri yang menentukan unggul atau tidaknya benih tersebut. Meskipun demikian, faktor non-genetik, misalnya lingkungan, ikut berperan pula dalam ekspresi genetik tanaman. Sama halnya saat suatu tanaman memiliki genetik yang unggul, kemudian berada pada kondisi lingkungan yang baik, maka akan meningkatkan hasil produksi pertanian dengan nyata. Begitupun keadaan sebaliknya. Oleh sebab itu, petani maupun peneliti berupaya memperbaiki genetik tanaman tersebut agar kondisi non-genetik tidak mempengaruhi kualitas dari tanaman. Hal ini dilakukan dengan cara pemulihaan tanaman. Jika ketika masa prasejarah, kegiatan pemulihaan tanaman berawal dari maraknya domestikasi tanaman walaupun tanpa adanya dasar ilmu yang jelas. Definisi pemulihaan tanaman sendiri merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan genetik tanaman yang dilakukan untuk membentuk varietas unggul. Adapun yang mendefinisikan pemulihaan tanaman sebagai pengetahuan dan keterampilan untuk memodifikasi susunan genetik dengan tujuan tertentu. Sedangkan definisi pemulihaan tanaman adalah metode yang digunakan untuk membuat jenis tanaman baru yang lebih unggul, selaras dengan penjelasan sebelumnya bahwa kegiatan perbaikan genetik ini bertujuan untuk memperbaiki varietas tanaman dengan lebih unggul dalam beberapa sifat. Teknik dan proses kegiatan dalam pemeliharaan tanaman. 1. Konvensional. Metode konvensional masih bersifat tradisional, begitupun teknik yang terdapat di dalamnya. Berikut teknik yang tergolong dalam metode ini, yaitu teknik introduksi, yaitu perkembangbiakan proses vegetatif melalui cara mendatangkan bahan induk yang berasal dari berbagai tempat berlainan lalu dikembangkan secara vegetatif. 2. Teknik persilangan, yaitu menghilangkan gamet yang saling sesuai, yang mana tiap gamet memiliki perbedaan sifat untuk menghasilkan varietas baru. Yang ketiga, manipulasi genom, teknik yang merekayasa struktur gen tanaman sehingga dapat diperoleh jenis tanaman baru yang bersifat unggul. Dan yang keempat, rekayasa gen, yaitu teknik ini menggunakan unsur genetika sel dan mutasi gen, bahkan menerapkan teknik tiling, teknologi RNA, rekayasa genetik, antisense hingga gen sensing dan overexpression. Namun hasil dari teknik ini belum dikomersilkan hingga hanya diketahui oleh peneliti. 2. Konvensional. Yang kedua itu inkonvensional. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode inkonvensional cenderung menerapkan teknik yang lebih modern, yaitu transfer gen, cloning gen, dan marker molekuler. Manfaat dari pemeliharaan. Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa pemeliharaan tanaman memberikan dampak positif terhadap petani maupun peneliti. Berikut beberapa manfaat yang terdapat dalam aktivitas pemeliharaan, yaitu 1. Meningkatkan produksi panen secara kuantitas. 2. Hadirnya tanaman yang berkualitas dan memenuhi standar mutu. 3. Terciptanya jenis tanaman yang tahan terhadap hama atau penyakit. Dan 4. Dapat memperbaiki sifat tanaman sehingga
dapat tumbuh dan beradaptasi baik pada lingkungan baru. Permasalahan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan tanaman bukanlah suatu hal yang mudah dikarenakan terdapat beberapa kesulitan atau permasalahan yang hingga kini masih tetap dihadapi di negara kita, yaitu Indonesia. Di antaranya, satu, kurangnya SDM. Hal ini dikarenakan tidak banyaknya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pemeliharaan tanaman. Yang kedua, peralatan yang terbatas. Akibat banyaknya tahapan yang perlu dilaksanakan, maka kebutuhan akan peralatan pendukungnya pun kian meningkat. Sayangnya, Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Dana yang terbatas. Untuk memenuhi peralatan yang dibutuhkan, diperlukan dana yang cukup. Akan tetapi, dukungan dana yang terdapat saat ini tidak seimbang dan berkelanjutan. 4. Akses pustaka yang minim. 5. Terbatasnya pemeliharaan molekuler. 6. Sosialisasi. Perlunya peningkatan sosialisasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengenai PVT, yaitu pemeliharaan varietas tanaman. Sebab dengan minimnya pengetahuan hak perlindungan varietas tanaman kerap mengakibatkan konflik antara instansi terkait dengan masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan dalam modul pemeliharaan tanaman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.